silakan dipimpin. Ya teman-teman semuanya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa cukup. Ya, terima kasih untuk ini. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hari ini yang bertugas adalah kita. Silakan kita maju dan memimpin lagu Indonesia Raya. Berdiri teman-teman. Ya Bu. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sana Aku berdiri padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. terima kasih, boleh duduk kembali. Yeay. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa tahu yang nggak masuk hari ini siapa. Ya Bu. Ya. Aldan, Gita, Ii, Saya Bu. Gita. Ada Bu. Ya, berarti masuk semua ya hari ini ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita akan masuk pembelajaran. Sebelum itu, anak-anak masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Apa ya? Lupa Bu. Masa lupa semua? Iya Bu. Ya. Jadi kemarin kita belajar mengenai sistem organ pencernaan pada hewan. Oh, Hewan. kemarin kita belajar tentang sistem pencernaan pada hewan. Nah, kalau hari ini kita akan belajar mengenai sistem organ pencernaan pada manusia. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sistem organ pencernaan pada manusia. Dan kita belajarnya akan menggunakan media ini ya. Nah, hari ini kan kita akan belajar mengenai sistem organ pencernaan pada manusia. Kira-kira ada yang udah tahu belum? Organ pencernaan itu apa aja? Ada lambung Bu. Ya, betul, ada lambung, ada usus. Kerongkongan, Bu. Ya, betul, ada lagi jantung. Kalau jantung ya, pernafasan. Ya, usus tadi sudah. Nah, dari beberapa yang kalian sebutkan tadi itu adalah contoh dari organ pencernaan. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan yang secara lebih detail. Yang pertama, organ pencernaan itu yang ditunjukkan di sini itu ada mulut. Lalu yang kedua ini, yang panjang ini itu adalah kerongkongan. Lalu yang ketiga, yang di sini itu ada organ lambung. Yang keempat, yang di dalam ini itu adalah usus halus. Lalu yang kelima, yang di samping ini ada usus besar. Dan yang terakhir itu adalah anus ya. Jadi anus atau
jantung. Yuk sekarang coba baca. Siapa yang mau baca? Kita Bu. Ya boleh. Kita coba yuk dibaca. Di dalam rongga mulut, makanan mengawali pencernaan secara mekanik, dibantu oleh gigi, dan secara kimiawi dibantu air liur atau ludah atau saliva. Di dalam air liur terdapat enzim yang disebut tialin. Enzim tialin berfungsi mengubah karbohidrat atau zat tepung menjadi zat gula. Ya betul. Jadi itu sedikit penjelasan dari organ pencernaan mulut ya. Jadi di dalam mulut itu nanti makanan yang kita makan itu kan yang pertama akan melewati mulut. Nah nanti sama mulut itu dikunyah pakai gigi, terus habis itu ada kelenjar air liur yang membantu makanan itu bisa lebih halus lagi seperti itu. Terus yang kedua ada kerongkongan. Siapa yang mau baca? Ada. Gimana tangannya? Rongga merupakan bagian pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan kira-kira 20 cm. Kerongkongan dapat melakukan gerakan meremas-remas guna mendorong makanan masuk ke lambung. Gerak itu disebut gerak peristaltis. Ya. Di kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Kerongkongan juga bisa disebut dengan esofagus. Ya. Nah, dari yang dibacain Aldan tadi, gerakan yang meremas-remas untuk mendorong makanan masuk ke lambung disebut dengan gerakan peristaltis. Betul, peristaltis. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu ada organ lambung. Ini dibaca. Ya. Lambung menghasilkan getah pencernaan. Makanan diaduk dan dihancurkan dengan bantuan getah pencernaan yang dihasilkan oleh lambung. Getah pencernaan itu berfungsi sebagai pemecah makanan agar mudah diserap oleh pembuluh darah. Getah pencernaan yang dihasilkan lambung adalah sebagai berikut. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua ada enzim renin berfungsi untuk mengendalikan protein susu menjadi kasein. Dan yang ketiga ada asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Ya, betul. Jadi di dalam lambung itu terdapat enzim-enzim yang membantu makanan itu lebih bisa diserap vitamin-vitaminnya ya. Jadi tadi ada enzim pepsin, lalu ada enzim renin dan asam klorida. Lalu ada usus halus. Kita silahkan dibaca. Usus halus terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari. Terdapat getah yang berfungsi untuk mempermudah pencernaan lemak. Pankreas menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas mengandung 3 macam enzim, yaitu yang pertama enzim amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kedua, enzim amilase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Ketiga, enzim tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Usus kosong, di dalam usus kosong masih terjadi proses pencernaan secara kimia. Ini usus kosong memiliki kelenjar yang menghasilkan getah pencernaan meskipun tidak sebanyak di usus 12. Ya, jadi usus halus itu terdapat 3 enzim juga seperti di lambung. Yang pertama ada enzim amilase, yaitu mengubah zat tepung menjadi zat gula. Lalu yang kedua ada enzim lipase, berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Dan yang terakhir ada enzim tripsin, yaitu berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Lalu ada usus besar. Siapa yang mau baca? Tak boleh. Fungsi utama pada usus besar yaitu mengatur kadar air dalam sisa pencernaan. Bila berlebihan maka air dalam sisa pencernaan tersebut akan diserap oleh usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang berperan menunjukkan sisa pencernaan menjadi kotoran. Dengan demikian kotoran menjadi lunak dan tidak kuat. Ya betul. Ini usus besar ya. Jadi fungsi utama dari usus besar adalah mengatur kadar air dalam sisa pencernaan. Terus yang terakhir ada anus. Ini dibaca. Iya Bu. Bagian akhir dari usus besar yang panjangnya kira-kira 15 cm
atau lubang pelumasan. Ekto bermuara pada anus. Proses pengeluaran kotoran disebut defekasi. Ya, defekasi. Nah, tadi kan kita udah sedikit membaca dari fungsi-fungsi keenam organ pencernaan. Sekarang, ada yang masih inget nggak? Tadi ada organ apa aja? Yang pertama ada organ mulut. Lalu yang kedua yang ketiga lambung. Yang keempat ada halus. Lalu yang kelima usus besar. Yang keenam anus. Masih ada yang dibingungkan tentang materi sistem organ pencernaan pada manusia? Atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja. Kalian bisa kerjakan sampai pukul 11 ya. Nanti setelah itu bisa dikumpulkan kembali ke meja Ibu. Nih. Nah, itu lembar kerjanya silahkan dikerjakan sampai jam 11. Setelah itu nanti dikumpulkan kembali ya. Iya, Bu. Ya, silahkan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Bu nyontek, Bu. Ayo kita dikerjakan sendiri. Jangan lupa untuk menuliskan nama, nomor absennya juga. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Siapa yang sudah selesai? Boleh langsung dikumpulkan. Ya. Nah, setelah ini Ibu akan memberitahu karena hari ini masuk semua, jadi kalian nanti menjadi satu kelompok lalu membuat tugas proyek. Nanti kalian silahkan memilih, boleh memilih alat peraga atau media pembelajaran, lalu didiskusikan bersama untuk membawa alat bahan, dan kita akan membuat proyek tersebut di pertemuan yang akan datang. Silahkan dibahas bersama kelompok dulu mau membuat alat peraga atau media yang seperti apa. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ke Ibu ya. Ya, Bu. Siapa dong? Jadi gimana? Sudah menentukan mau memilih apa? Oh, sudah. Jadi mau membuat apa? Pakai itu Bu, botol bekas. Oh, berarti kalian mau membuat alat peraga. Ya. Sistem organ pencernaan pakai botol bekas. Sudah ditulis butuh alat dan bahan apa saja. Sudah. Nanti dikumpulkan ya. Nanti ibu contohkan lagi sudah betul atau belum. Tapi ini sudah dibagi. Itu nanti dikumpulkan ya. Kertas alat dan bahan nanti koreksi besok dikumpulkan kembali. Baik, karena sudah menunjukkan pukul 9.12, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin sedikit bertanya ya untuk mereview kembali mengenai sistem organ pencernaan pada manusia. Jadi kalian masih ingat gak tadi sama yang teman-teman baca dan Ibu jelaskan mengenai sistem organ pencernaan pada manusia? Yang pertama, tadi kerongkongan yang bagian nomor 2 ini, nama lain dari kerongkongan adalah esophagus. Ya, betul, benar.
mengeluarkan kotoran melalui anus disebut dengan proses Defekasi. Nggak tahu ibu.